tentang sifat Allah al-ilmu. Sifat Allah al-ilmu, ada beberapa dalil, sisa beberapa dalil yang belum kita bahas dalam bentuk hadis-hadis Rasulullah. Di antaranya dalil tentang pengisbatan sifat ilmu bagi Allah. Dalil diriwayatkan Untuk oleh mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, kana dan Rasulullah share. sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil amri kama yu'allimuna as-surah min al-Qur'an. Yaqulu lana idza hamma ahadukum bil amri falyarqa' rak'ataini min ghairi al-fariḍah. ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر يسمي بعينه الذي يريد خيرا لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. ثم رضي به أو قال في عاجل أمري وآجله. Rawahul Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ia menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil amri kama yu'allimuna surah min al-Qur'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengajarkan kepada kami untuk melakukan istikharah dalam setiap perkara. Kama yu'allimuna surah minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah senantiasa mengajarkan kami surah daripada Al-Qur'an. Jadi di sini tentang salat istikharah, yang dimana di dalamnya nanti ada dalil tentang sifat ilmu bagi Allah. Jadi kata Jabir, Rasulullah sering mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk istikharah dalam setiap perkara. Di sini menunjukkan bahwa istikharah para sahabat itu sudah menjadi rutinitas mereka. Jadi sering, istikharah itu sering kalau ada perkara-perkara ya, tertentu yang memang membutuhkan petunjuk, maka mereka melakukan istikharah dan meminta kepada Allah. Ya, mungkin beda dengan kita. Kita jarang istikharah. Sering nyukarai hal beristikharah. Padahal istikharah itu perkara apapun ya. Ketika membutuhkan suatu keputusan, maka sunnah istikharah. Apakah itu perkara kecil, perkara sedang, perkara besar. Nah, jadi kata Jabir, Rasulullah senantiasa mengajarkan kami istikharah dalam perkara-perkara, sebagaimana Rasulullah juga senantiasa mengajarkan kami membaca Al-Quran. Jadi sering juga Rasulullah mengingatkan para sahabat untuk tentang Al-Quran. Yaqulu lana, Rasulullah mengajarkan kepada kami dalam hal istikharah, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariḍah thumma liyaqul. Apabila datang kepada salah seorang kepada kalian dengan sebuah perkara, apabila datang atau membuat gelisah akan salah seorang antara kalian oleh suatu perkara, falyarka', maka hendaklah dia rukuk raka'ataini, 2 rakaat. Maksudnya salat 2 rakaat.
min ghairil fariḍah, yang bukan salat fardu, artinya tidak termasuk salat fardu, khusus salat istikharah. Jadi siapapun yang berhadapan dengan sebuah perkara yang membuat kita kepikiran, susah, yang dia istikharah 2 rakaat. Thumma liyaqul, kemudian hendaklah dia berdoa. Berdoa maksudnya selesai 2 rakaat tersebut. Selesai 2 rakaat istikharah itu. Diajarkan oleh Rasulullah doanya apa? Thumma liyaqul, hendaklah dia membaca Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta petunjuk terbaik dengan ilmumu. Astakhiruka, artinya kita butuh pilihan yang tepat. Jadi Allahumma, wahai Allah, aku meminta pilihan yang tepat bi'ilmika, dengan ilmu. Di sini penyebutan ilmumu adalah dia dalil tentang sifat ilmu bagi Allah. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku meminta kudrah, wahai Allah, dengan kudrahmu, meminta kemampuan dengan kemampuanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku meminta kepadamu, wahai Allah, min fadlikal azim, daripada limpahan karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, sesungguhnya engkau yang maha berkuasa, sedangkan aku tidak punya kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau maha mengetahui, sedangkan aku tidak tahu apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui terhadap perkara al-ghuyub, ke depan. Maka oleh karena itu kita meminta kepada Allah ke depannya yang baik, pilihan yang baik. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra yusammihi bi'ainihi alladhi yurid. Allahumma, wahai Allah, jika engkau mengetahui akan perkara ini, itu yang terbaik bagiku dalam agamaku dan dalam kehidupanku di dunia, dan ketika aku kembali nanti kepadamu, dan pada ujung daripada kehidupan, maka faqdirhu li, takdirkanlah perkara ini untukku. Wa yassirhu li, mudahkanlah perkara ini untukku. Wa barik li fihi, dan berkahilah bagiku pada perkara tersebut. Cuman di sini disebutkan yusamihi bi'ainihi alladhi yurid, disebutkan perkara apa. Jadi tegakkan benar, wahai Allah, jika engkau mengetahui bahawa perkara ini, sebut perkara apa? Perkara pilihan pilkada, perkara orang minta darah baru, perkara nak tawaran kerja, perkara kalau kita misalnya sebagai pengambil keputusan, sebutkan. Disebutkan dalam doa istikharah. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahawa perkara ini, sebutkan, adalah yang terbaik bagiku, bagi agamaku, bagi duniaku, bagi akhiratku, bagi akhir daripada urusan kehidupanku, maka takdirkanlah perkara itu untukku, mudahkanlah perkara itu bagiku, dan berkahilah bagiku dalam melaksanakan perkara tersebut. Yang guyu sebutkan. Kemudian Allahumma wa in kunta ta'lamuhu syarran li, wahai Allah, jika engkau mengetahui bahawa perkara itu buruk, menyebutkan God, dan sebutkan lagi, mislal awal, sebutkan lagi,
Tapi wahai Allah, jika engkau mengetahui bahawa perkara ini, sebutkan lagi. Perkara apapun, kena pecat orang, sebutkan, kena macam-macam lah. Sebab tu lah rumah tangga biasa, kadang memang berpeguat harus minta cara lain dengan yang kana hampah. Istikharah, sampaikan kepada Allah, kalau perkara ini, kalau tetap bersama itu yang terbaik, selalu takdirkan bersama. Kalau memang bersama itu buruk, maka sebutkan fasrifhu anni, maka palingkan perkara ini dariku. Wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya. Waqdir lil khaira haitsu kana, dan takdirkanlah bagiku yang baik yang lain, haitsu kana, yang memang itu yang terbaik. Tsumma radiya bihi, kemudian dia menyebutkan summa radiya bihi, saya ridha dengan setiap hasil keputusanmu hai Allah. Jadi benar-benar ridha. Baik watai laki pilihan Allah, tidak be tapi bea ya hana radhiya, ya Allah aku ridha apapun, harus pegah ridha. Jadi bentuk ateluh istikharah sehingga sang lebih ke B keputusannya. Lusa terfikir dong sang lebih ke B keputusannya. Yang berarti kagak pedih oleh Allah. Ketika kagak sudah nampak seperti itu, baik tak pupuk lengan tak ada, tapi tak ada tampak itu. Hana arti istikharah punya lagi. Jadi harus sebutkan dan aku ridha. Apa makna ridha? Berarti setelah istikharah, apa yang nampak mangat hana mangat yang harus cocok pilihan. Jadi summa radhiya. Au qala fi ajili amri wa ajilihi. Baik, atau dia menyebutkan, dia juga bisa menyebutkan dan kalau fi ajili amri au ajilihi, percepat perkara ini wahai Allah kalau itu yang baik, namun kalau dengan ditakhirkan itu lebih baik, maka takhirkan wahai Allah. Jadi itu di antara dalil tentang pengisbatan ilmu bagi Allah. Jadi di sini kita dalam istikharah diajarkan oleh Rasulullah untuk menyerahkan urusan kita pada ilmu Allah. Jadi long serahkan ya Allah perkaranya bak ilmu drone ya Allah. Ana drone yang lebih tepu, lun hana lun tepu. Jadi menyerahkan kepada ilmu Allah. Karena hanya Allah yang punya ilmu, yang mengetahui apa yang terjadi ke depan. Sedangkan kita la a'lam, tidak tahu apa-apa. Ini doa istikharah yang luar biasa yang perlu kita tahu, ya, kita hafal. Kita baca doa istikharah, harus baca doanya. Baik sembahyang istikharah, doa menurut Rabb. Harus pakai doa Rasulullah. Istikharah tapi agak memaksa. Ini kan istikharah. Nah, kemudian hadis yang lain tentang ilmu Allah juga diriwayatkan oleh Hammad ibnu Zaid an Atha ibni Sa'ib an Abi. Dari Atha ibnu Sa'ib dari ayahnya, qala, ia menceritakan, Shalla bina Ammar bin Yasir yauman salatan fa'aujaza fiha. Suatu hari, diceritakan oleh Atha bin Sa'ib dari ayahnya, jadi diceritakan bahwa suatu hari Ammar bin Yasir salat, memimpin salat kami. Jadi bahasa Bawate, Ammar bin Yasir gedeng imam sembahyang kamu. Ini Ammar bin Yasir ini sahabat senior, sahabat sepuh Rasulullah, walaupun mantan muda. Karena keluarga Yasir adalah keluarga pertama
yang mendapatkan beratnya cobaan Islam pada masa masih dakwah di Mekah, Ammar ya. Yasir ayahnya dibunuh ya, dengan pedang, ibunya dengan tombak ke perutnya ya. Tinggal Ammar anaknya muda, maka dijaga oleh Rasulullah. Nah, selesai ketika di Madinah, jadi Ammar suatu ketika memimpin salat menjadi imam. Salatan fa'aujaza fiha. Cuman ketika beliau salat, fa'aujaza fiha, meringkas salatnya, gepu cepat sembahyang. Ya, tigedang imam bagahat. Faqala ba'dul qaum, berkata sebagian orang sembahyang, nah yang protes. Dia katanya, parah ya, dia protes. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian orang bertanya, protes kepada Ammar, laqad khaffafta, wahai Ammar, akan tingkat bagah tat sembahyang. Ya. Atau kalimatan nahwaha, atau kalimat seumpama dengannya. Artinya di sini menunjukkan bahwa memang dalam hadis yang lain salat itu disuruh kalau berjamaah jangan lama-lama. Tetapi bukan bermakna juga terlalu cepat. Baik trik-trik tatnya getanya pimpin sembahyang sebagaimana hadis Rasulullah, Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. Apabila salah seorang kalian memimpin salat, falyukhaffif, hendaklah meringankan salatnya. Itu perintah Rasulullah. Nah, tapi ketika Ammar suatu ketika mempercepat salatnya juga diprotes oleh para sahabat. Jadi di hadis tadi sahabat ada yang protes ke Rasulullah, na urun panjang tat sembahyang. Na sahabat yang protes karena na urun bagah tat sembahyang. Maka sembahyang yang ideal berjamaah jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Ya, jadi hanjit ci bagah dah. Hanjit ci bagah dah. Kena protes ci. Anda demung baca Fatihah. Baca Fatihah tayo pihak melik-lik Fatihah imum. Nyata preh li Fatihah imum ka pasti tinggal dia. Igotnya gelit Fatihah tiga tarik nafas. Alian kul huwallahu ahad lah. Panjang ni demung baca Fatihah tayo. Jadi hanjit bagah, hanjit trikat, hanjit ci bagah. Seperti sebagian solat di Indonesia ya. Di Aceh juga ada satu dua tempat bagah nakat. Nah, ternyata itu diprotes. Namun Ammar memberikan alasan. Alasan. Laqad khaffafta, sungguh sangat cepat sekali solatmu wahai Ammar. Faqala, maka Ammar menjawab, tidak, hana bagah, tarina bagah. Ya, jawab Ammar. Laqad da'autu bid'awat sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ammar, panena bagah. Justru dalam solat tadi aku sempat memasukkan doa-doa. Ya. Laqad da'autu bid'awat, sungguh dalam solat tadi aku memakai doa-doa, aku berdoa dengan doa-doa sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang doa itu langsung aku dengar dari Rasulullah. Han bagah gunung. Bukti ini mentemung baca doa-doa yang dipernah oleh Rasulullah. Ya, jawab Ammar. Maka kemudian qala, selesai Ammar menjawab, maka Ammar berangkat. Tebit masjid atau tempat sembahyang tebit jauh. Falamma intalaqa Ammar ittaba'ahu rajulun. Ketika Ammar beranjak keluar masjid, ittaba'ahu rajulun, diikuti oleh seseorang yang dalam sembahyang gunung. Wa huwa abi,
fasa'alahu 'anid du'a, diikuti oleh seseorang untuk menanyakan tentang doa. Ya, tentang doa yang dipegang guna, doa yang baca yang pernah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebagian orang, sebagian orang tengah masalah semayang antara panjang dengan orang tengah fokus kenan. Lam orang tengah fokus kenan, nasira orang lam sago, igaknya bukan kenan fokus. Igaknya bak doa. Karena benar Amar gitu pegang, nak baca doa yang pernah oleh Rasulullah dalam kenan. Yang kena fokus, masalah panjang yang terserahlah urusan. Yang penting doa. Nah doa yang pernah oleh Rasulullah. Maka begitu Ammar keluar, cepat-cepat orang tadi ikut bertanya kepada Ammar, ya, tentang doa yang pernah oleh Rasulullah. Fa akhbara bihi faqala, maka kemudian Ammar menyampaikan doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang dia baca dalam salat tadi. Disampaikan bak urang tayang guna doa ji, Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya, doa. Wa qudratika 'alal khalq ahyini, ya. Ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafata khairan li. Wahai Allah, dengan ilmumu terhadap yang gaib, terhadap masa depan, ya, bi'ilmikal ghaib, dengan ilmumu yang gaib dan dengan kudrahmu dalam menciptakan makhluk. Ahyini ma'alimtal hayata khairan li, hidupkanlah aku selama yang engkau ketahui wahai Allah hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku, matikan aku apabila adalah kematian itu lebih baik bagiku. Allahumma as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Wahai Allah, aku meminta kepadamu rasa takut terhadapmu, baik ketika nampak ataupun ketika tidak nampak. Wa as'aluka kalimatal haqq fil ghadabi war ridha, dan aku meminta kepadamu wahai Allah untuk senantiasa bertutur kata yang hak, baik dalam keadaan amarah, emosi, maupun dalam keadaan senang. Wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina, dan aku meminta kepadamu wahai Allah tengah-tengah atau keseimbangan antara kefakiran dan kaya. Wa as'aluka na'iman la yabid, dan aku meminta kepadamu wahai Allah nikmat yang tidak habis-habis. Wa qurrata 'ainin la tanqati, dan keturunan yang baik yang tidak terputus kebaikan. Wa as'aluka ridha ba'dal qada, dan aku meminta kepadamu wahai Allah rasa ridha terhadap qadamu. Wa as'aluka burdal 'aish ba'dal maut, dan aku meminta kepadamu wahai Allah, ya, kesejukan hidup setelah kematian. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika, dan aku meminta kepadamu wahai Allah ladzatan nadhari ila wajhika, nikmatnya memandang kepada wajahmu. Ini lagak-lagak doa ni. Ini doa lagak-lagak lah. Hana dome palai tu. Nyo doa nak liu peng le dome blow jalan doa tulis bak kai. Tapi nyo doanyo susah dome. Ya doa lagak lah. Ya. Kemudian wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'in mudirrah, dan aku meminta wahai Allah rasa rindu berjumpa denganmu fi ghairi dharra'in mudirrah, dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan buruk. Wala fitnatan mudillah, juga tidak dalam keadaan fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Wahai Allah, hiasilah hidup kami dengan hiasan iman.
dan jadikan kami sebagai orang-orang pembawa petunjuk lagi yang terpetunjuk. Doa yang dibaca oleh Ammar dalam sembahyang. Angkam panjang doanya. Dibaca dalam sembahyang, singkat pegala sahabat lain sembahyang. Makiban tingkat sembahyang tanya orang tu. Etnan panjang doa dibaca dalam sembahyang getnya ni pegala sahabat lain tingkat hak sembahyang tu. Mak menyertai doa yang dalam sembahyang kan kakaru jemaah. Panjang tak. Jadi ini doa luar biasa. Tapi nya betul-betul lagak doa. Nya berong tumai doa. Lagak indah tak doa. Ya, pulang bak bunoi bak kun ya. Ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafah khairan li. Hidupkan aku hai Allah selama yang engkau ketahui bahawa hidup lebih baik bagiku, dan wafatkan aku wahai Allah jika adalah wafat atau kematian itu lebih baik bagiku. Hanya doa akhir zaman. Doa menyokap berat fitnah fitnah hidup, fitnah kehidupan, keadaan hendak terkendali, boleh pakai doa ini. Doa tentang minta mati kalau memang mati itu ya yang terbaik menurut Allah. Tapi baik paksa, baik cik ya Allah yang sangat mati budenya oleh indah keadaan kuro makin. Ya haji ya gimana saya ya nyo lam semayang berarti lam semayang berarti bak sujud atau bak tahiyat akhir. Sebab menyolam rukuk karena doa menyolam sujud. Ya perlu doa lagi hadisnya wa amma rukuk fa'aksiru fihi min at-tasbih wa amma sujud fa'aksiru fihi min ad-du'a. Menyoruku perlu tasbih karena dia doa. Wa amma sujud, adapun sujud fa'aksiru fihi min ad-du'a, maka perbanyaklah di dalam sujud itu berdoa. Berarti doanya dia terpakai dalam sujud atau menyokal dalam sujud. Hadis lain jid panjang doa bacut ketika tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir. Nyan jid dan sunat ini. Baik bak doa kita. Kita nanti fikir pekan ilmu kedua Fatihah mana. Baca Fatihah. Jadi kapan yang doanya. Ya. Je insyaallah je boleh. Nyo lagak nak doa ya. Man tu paling tu. Ya. Di luar sembahyang. Je. Di luar sembahyang lebih mudah dah baca. Dia terkendala tangan dia bak hafal kan. Mulain nak terkendala. Doa lagak dah. Maka nak panjang dah. Ya. Jadi di sini tapi menjadi fokus di sini ya bahwa di doa ini di dalamnya ada dalil tentang pengisbatan ilmu bagi Allah. Jadi tetap gemulai bunuh lagi doa istikharah sih. Allahumma bi'ilmikal ghaib. Wahai Allah dengan ilmu. Maka melakilah. Nyo doa akhirat dulu. Nyo kira-kira mentang keberatan tak kuah mampu doanya nyo kan tak doa lain. Nyo akhirat dulu. Doa akhirat dulu, doa istimewa. Doanya nyo kan barang remeh-temeh tak. Urung-urungnya seperti sahabat anak-anak dengar doanya. Tapi hana doanya dalam doa urungnya. Beda dengan doa dia. Doa tanya oleh ada masalah sih lupa lagi Allah ada masalah lupa lagi. Makanya lega tak lagu doa 1000 dinar dengan doa. Saya menyaji doa bercair benar hasil tengok. Nah, kemudian dalil berikutnya kita baca di depan buah hadis tu ya supaya malam Selasa waktu kita membahas sifat Allah berikutnya. Kemudian dalil berikutnya tentang ilmu Allah juga itu hadis dari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala rajulun la ilaha illallah adada ma ahsa ilmuhu
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitul malaikata yalqa ba'dhuhum ba'dha, yalqa ba'dhuhum ba'dha ayyuhum yasbiqu ilaiha fayaktubuha. Faqalatil malaikatu ya rab kaifa naktubuha? Qala faqala azza wa jalla uktubuha kama qala abdi. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan seseorang membaca satu bacaan zikir dengan sebutan, dengan bunyinya la ilaha illallah adada ma ahsa ilmu. Yang dibaca la ilaha illallah adada ma ahsa ilmuhu. La ilaha illallah sepanjang luasnya ilmu Allah. La ilaha illallah sebanyak luasnya ilmu Allah. Ketika seseorang membaca bacaan tersebut, faqala Rasulullah mengatakan, laqad ra'aitul malaikata yalqa ba'dhuha ba'dhan ayyuhum yasbiqu ilaiha fayaktubuha. Kata Rasulullah, aku melihat para malaikat berebutan, merupah-rupah. Para malaikat merupah-rupah, berebutan untuk siapa lebih dulu mencatat bacaan zikir tersebut tadi. La ilaha illallah adada ma ahsa ilmu. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah sebanyak luasnya ilmu Allah. Pada nala hai tahu luah ilmu Allah. Nah, maka malaikat berebutan merupah-rupah untuk getulih bacaannya. Ya Rabb, faqalatil malaikatu, para malaikat datang kepada Allah. Mereka bertanya kepada Allah, ya Rabb, kaifa naktubuha? Wahai Tuhan kami, bagaimana cara kami tulis bacaan indah itu? Faqala azza wa jalla, Allah mengatakan kepada malaikat, uktubuha kama qala abdi, tulislah sebagaimana hambaku membacanya. Berarti la ilaha illallah adada ma ahsa ilmu. La ilaha illallah adada ma ahsa ilmu. Yo hanya terjemah habis je, memang harus baca lagi. Harus baca lagi. Bila terjemah itu makna. Menyebut putih malaikat yang merupah-rupah, jadi yang rupa. Pandai nak bahasa Indonesia baca. Memang lagi baca, lagi pegang di Rasulullah. Nah, itu di antara di sini juga ada dalil tentang ilmu Allah. Ma ahsa ilmu, seluas ilmu Allah. Mana pada itu aku. Artinya menyerta baca la ilaha illallah kudrat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tok, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kan terbatas. Paling nak baca tertuh ke. Dua tuh ke. Nyanyi tiga je. La ilaha illallah adada ma ahsa ilmu. La ilaha illallah sebanyak seluas ilmu ya Allah. Jadi bina luah ilmu Allah ni yang kaitan la ilaha illallah ya Allah. Jadi je kat beres. Dia tengok malam ya. Yang maksudnya kita pegang yang di antara bentuk zikir tahlil yang singkat. Nah, kemudian ini agak hadisnya tentang ilmu Allah. Kemudian juga diriwayatkan hadis berikutnya dari Abdullah bin Fairuz ad-Dailami. Hanya sahabat Nabi ya, ke tabi'in ya. Abdullah bin Fairuz ad-Dailami qala, ia menceritakan, dakhaltu ala Abdullah ibni Amr bin al-As radhiyallahu anhuma fadzakara hadisan. Jadi kata Abdullah bin Fairuz ad-Dailami, aku mendatangi Abdullah bin Amr ibn al-As. Maka ia menceritakan kepadaku satu hadis. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah pernah mengatakan,
Ya. Inna Allah Ta'ala khalaqa khalqahu fi dhulmatin thumma alqa alaihim min nurihi faman asabahu min dhalika nur yawma idzin syai' ihtada wa man akhta'a dhalla falidzalika aqulu jaffal qalam ala ilmillah qultu yuridu biqawlihi min nurihi ay min nurin khalaqahu. Nah, jadi Rasulullah pernah mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya itu fi dhulmatin, dalam kegelapan. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya itu dalam kegelapan. Summa alqa alaihim min nurihi, kemudian Allah memercikkan kepada mereka makhluk itu daripada cahayanya. Jadi pada dasarnya mendung gelap. Diciptakan oleh Allah dalam proses gelap. Leh diciptakan mendung baru kudip mencahaya. Nah, faman asabahu min dzalikan nur yauma idzin syai' ihtada. Barang siapa yang terkena cahaya Allah ketika itu, meskipun syai' sedikit percikan cahaya Allah, ihtada, maka dia akan terpetunjuk sampai akhir hayat, husnul khatimah. Ya. Cuman sebaliknya, waman akhta'a, barang siapa yang tidak mendapatkan percikan cahaya Allah ketika itu, artinya kena pegahino hana mandum watenya merupakan percikan cahaya Allah. Wa man akhta'a dhanna, barang siapa yang ketika Allah percikan cahaya yang terang mencahaya Allah, tapi tidak ada orang yang tidak kena dengan cahaya itu, dhanna, maka dia akan sesat selama-lamanya sampai akhir hayat. Fali atau God pun anak apakun nauzubillah suul khatimah. Lagi cerita Nabi, lagi cerita sahabat mengagumi seorang mujahid. Ada seorang mujahid perang masa Nabi, semangat sekali perangnya, terdepan dari siang malam lalu piu-piu perang. Pedung mati kafir lupa berubah. Tiga anak-anak hek dan selalu di depan, sangat berani sekali. Para sahabat terkagum-kagum semua. Pujo para sahabat. Tiba-tiba terbit di Rasulullah, wa finnar, dia ahli neraka. Ya masalah cahaya. Dia ahli neraka. Terkejut, semua para sahabat terkejut. Cipan ahli neraka, sangat tangguh berjihad. Ternyata hanat lebih ahli Rasulullah wa finnar, dia ahli neraka. Tiba-tiba ada 1-2 pedang mengenai tubuh si pejuang tadi. Kena pedang lipat, dua pat, lepat. Kena hai gedun. Ya, hai gedun. Karena hai gedun, maka ngan pedang yang gemat bak jaroyan gebunuh diri. Itu kata kita. Ya, maka ketika itu dia menjadi ahli neraka karena bunuh diri. Ya, jadi itu dari mana persoalan dasarnya? Dari cahaya. Jadi hidih jamun waktu diciptakan, nah yang merempok percikan cahaya Allah, nah yang hana merempok. Yang merempok insya-Allah mati dalam keadaan baik, yang hana merempok na'udzubillah mati dalam keadaan tidak baik. Nah, menyertanya insya-Allah merempok madu insya-Allah Gimana? Ya. Menyagakan baklum nur Allah je. Baklum na cahaya Allah je.
Sebab tanya ini mandu udip dengan cahaya Allah. Tapi nya kan makna cahaya lagi terang lampu. Nya cahaya lain, nya cahaya apa istilah ni? Rauhaniyah. Nya cahaya matawro ada wa kafi bin rupa, yang mandu rupa. Tapi menyegakeun baklum na cahaya Allah yang mata aman. Baklum na cahaya Allah yang mata aman. Tapi menyolong adalah cahaya Allah yang berapa cu? Yang paham maksudnya mana? Hanjit tapi tu ci. Pada tayang ni apa maksud drone tu kan? Baklum adalah cahaya Allah. Pada tayang ci. Sebab kan bahasanya kena metafora. Benda yang tu ron apa ni pegah ron cahaya Allah. Maksud lu baklum mana perlu persingkat buah bakli langsung ju singkat-singkat dalam karat. Dengan pelai kebaik. Tapi menyogok itlakkan long cahaya Allah yang salah. Yang je. Baiklah dah pegah banyak menabi Musa matang menandu cahaya Allah gunung matang hari itu hancur. Ketika Nabi Musa minta kepada Allah, wahai Allah, hari ini nampakkan kepadaku untuk melihatmu. Berhala Allah je, naiklah ke Bukit Tursina. Nanti engkau akan melihat gunung-gunung di hadapanmu. Kalau gunung-gunung itu mampu melihat cahayaku, maka engkau mampu melihat cahayaku. Maka kemudian menandu cahaya Allah, hancur gunung-gunung batenya, Nabi Musa pingsan. Yang tingkat Nabi Musa, ciban kerurun lawan Bani Israel. Gejak orang kebaik itu kagak pegah roh cahaya Allah. Itu kan masalah. Kemudian Nabi Muhammad demikian juga ketika Isra Mi'raj. Bila dah pegah tanya cahaya Allah untuk keadaan cahaya Allah macam hana mandu. Nabi yang nakalan cahaya Allah cuma Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Nabi Musa di Bukit Tursina, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Dia Isra Mi'raj ditanya oleh para sahabat, "Hal ra'aita rabbak wahai Muhammad, apakah engkau melihat Tuhanmu?" Kata Rasulullah, "Ra'aitu nuran." Yang aku lihat cahaya. Fa annali arahu, bagaimana mungkin aku dapat melihat zat Allah. Jadi yang watayan adalah cahaya Allah. Nah, jadi nyona orang kemudian tiba-tiba turunnya demi kebaik ya pegah roh cahaya Nabi, cahaya Allah itu masalah. Cuma mungkin maksudnya maksud lainnya ada apa yang nilai. Apa maksud kata-kata lumnya cahaya Allah. Gimana? Kepada tayang ini banyak kadang maksud lain. Pak demi doa ya. Lihat baru doa. Ikut tengah persapat doa untuk akhirat. Ikutnya tengah persapat doa lawan orang. Ada tayang. Bacanya macam-macam bacaan. Tak upah. Karena ini mesti kenapa kita lebih hati-hati? Karena ini masalah akidah. Kecuali masalah fikih yang mungkin terjadi dalam ilah lain. Baik, insya-Allah kita lanjutkan malam Selasa depan. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.